pengajian politik Islam ini didirikan dan diadakan dalam rangka untuk mendobrak persepsi pemikiran tabu berkaitan dengan pembicaraan politik di dalam masjid. Ya, maka pengajian politik ini berupaya untuk merekatkan seluruh elemen umat Islam agar ke depan dalam pertarungan-pertarungan politik, dalam pemilihan-pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan pimpinan tertinggi bangsa ini, umat Islam tidak lagi mengalami kekalahan. Kemenangan Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta 2017 tidak lepas dari gerakan pengajian politik Islam di berbagai masjid Jakarta. Dalam pengajian politik Islam itu, banyak tokoh yang gencar berkampanye mengharamkan pemimpin kafir. Antara lain Ustadz Bahtiar Nasir, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Farid Okbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah dan masih banyak lagi. Yang mengerikan, ada dua yang ditangkap Densus 88 karena terlibat terorisme, yakni Ustadz Farid Okbah dan Ustadz Ahmad Zain An-Najah. Kita akan secara lantang mengatakan, ya kami partai umat, ya kami adalah politik identitas. Jika agama itu hanya kau jadikan kedok saja, tetapi pada hakikatnya Anda merusak agama itu sendiri dengan cara apa? Menjual kemuliaan agama. Ya itu saya sarankan, lebih baik jangan beragama deh. Karena repot nanti agama itu menjadi cemar tuh gara-gara kelakuan-kelakuan orang-orang yang mengaku beragama, tetapi tabiatnya tidak sesuai dengan akhlakul karimah apa yang dicontohkan oleh Rasul, oleh Nabi. Jadi saya sarankan buat Anda itu lebih baik tidak usah beragama. Buat apa sih agama gitu loh. Wong Anda sendiri nggak melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama. Hubungan Anda terhadap sesama manusia susah. Yang ada juga agama itu kau jadikan politik. Hanya untuk kepentingan perut, contohnya. Hanya untuk kepentingan nafsu syahwat Anda, contohnya. Rusak kan? Agama terpecah belah gara-gara apa? Nafsu Anda. Harusnya agama itu memberikan dedikasi untuk Anda, untuk bekal Anda, untuk bagaimana berhubungan dengan sesama manusia. Nah, itulah agama fungsinya itu. Agama fungsinya itu supaya mendidik kita, agar kita itu bisa melakukan nablul minanas dengan baik, sesama manusia, hubungan sesama manusia itu dengan baik. Tetapi faktanya kita beragama itu kan tidak seperti itu. Makanya saya sarankan lebih baik gak usah beragama deh. Gak usah beragama. Saran saya seperti itu. Saran itu saran. Lagian ribet gitu loh. Ribet, rusak agama yang ada. Apa salah agama Gus? Sing salah agamanya apa? Oh, kelakuannya menungso sing aku beragama. Agama tidak akan pernah salah. Agama itu nggak pernah salah. Yang salah itu ketika manusianya mengenal agama tetapi nggak menggunakan pikiran. Mengenal agama, menggunakan agama hanya untuk kepentingan. Untuk kepentingan apa? Perut. Hanya untuk kepentingan apa? Nafsu syahwat. Hanya untuk menutupi kebobrokannya. Hanya untuk menjual kemuliaan agama itu sendiri. Kan jadi cemar gara-gara orang-orang yang beragama itu. Jadi cemar, agama itu yang bermasalah adalah manusia-manusianya, bukan agamanya. Ya, saya sarankan nggak usah lah. Lebih baik Anda nggak usah masuk agama Islam deh kalau hanya mencoreng nama Islam, hanya merusak marwah Islam. Marwah yang Islam itu sangat suci, sangat baik, sangat terjaga harusnya. Tetapi akhirnya Anda mengenal agama hanya untuk politik. Hanya untuk politik identitas. Hanya untuk agama itu hanya dipolitisasi oleh Anda yang punya maksud-maksud tertentu. Demi perut, demi pengen terkenal, demi pengen dihormati, pengen dihargai. Ya. Akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang onani. Onani terhadap apa ya? Terhadap nafsunya itu. Memperkosa diri sendiri hanya demi apa? Keenakan. Onani itu. Saya kumpulkan juga ada beberapa. Ada beberapa maklumat dari beberapa tokoh juga ini saya bacakan ya. Ini saya kumpulkan dari Gubernur Lemhanas.
minta masyarakat cegah politik identitas di pemilu 2024 ya. Politik identitas harus diwaspadai agar tidak mengganggu keutuhan negara. Dalam rangka itu, Lemhanas memberikan peringatan tentang data-data potensi terjadinya politik identitas kepada Pemprov Banten. Ya, ada beberapa ini termasuk masyarakat diminta untuk menghindari politik identitas serta masyarakat diimbau cerdas dalam menentukan calon pemimpin. Selanjutnya, tidak terpengaruh dengan opini negatif dan fokus terhadap program yang ditawarkan agar membawa Indonesia jadi negara maju di tahun 2045. Lalu ada ini ya, tidak terlalu penting latar calon. Jadi nggak terlalu penting latar calon. Identitasnya apa, jauh lebih penting untuk memahami program strategis apa yang ditawarkan kepada masyarakat. Ini penting sekali. Ya, ini disampaikan oleh Andi Wijayanto ya, Gubernur Lemhanas. Ya, terus di sini ada disampaikan juga oleh Samsul Maarif, Ketua FKPT Jawa Tengah. Bahaya politisasi agama. FKPT Jawa Tengah ajak masyarakat hindari politik identitas ya. Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jawa Tengah atau FKPT Jawa Tengah Samsul Maarif mengajak masyarakat menghindari penggunaan politik identitas. Berikut pandangan kritis yang mengenai bahaya politik identitas. Ini bahaya, ini pandangannya seperti ini saudara. Ada politik identitas sering menggunakan kendaraan tertentu seperti etnis, agama, budaya tertentu, dan mereka mempolitisasi dengan begitu masif, biasanya untuk tujuan pragmatis. Nah, ini ada pandangannya lagi, para pelaku praktik politik identitas biasanya melakukan aksinya tanpa memproyeksikan sebuah gagasan yang besar untuk membangun iklim demokrasi yang sehat. Terus di sini ada para oknum politik identitas hanya berpikir bagaimana cara menang dan mampu memberikan tekanan pada lawan politiknya. Sehingga terdampak polarisasi yang tajam karena para pelakunya menggunakan praktik politik yang kurang elegan dan kurang demokratis. Nah, ini penting sekali teman-teman, masyarakat Indonesia juga perlu tahu. Jadi nggak hanya cuman muring-muring saja, tapi di sini kita harus bacakan maklumat-maklumat ini, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat. Moderasi beragama adalah salah satu solusi terbaik saat ini dalam menangkal potensi benih intoleransi, radikalisme, dan perpecahan di negara yang memiliki keragaman seperti Indonesia. Sekarang kok apa yang saya keluarkan dari dulu kok semua pada menyuarakan ya, ada organisasi, pejabat-pejabat, kenapa nggak dari dulu gitu. Alhamdulillah ini ya, tentang bagaimana kita hidup bermoderasi, kita menjadi orang Islam yang moderat. Ini sekarang kan udah tersampaikan semua nih, banyak orang-orang mulai membuat maklumat-maklumat di sebuah organisasi ataupun secara individu, tokoh-tokoh juga, termasuk ada Zainud Tauhid Saadi, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Beliau mengatakan, kita tahu moderasi agama bukanlah moderasi ajaran agamanya, karena sejatinya agama sudah moderat. Namun kita perlu moderasi cara kita beragama agar tidak ekstrim ke kiri atau ekstrim ke kanan. Ya, alhamdulillah kan. Ini disampaikan oleh Zainud Tauhid Saadi. Itu Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Nah, ini juga ada, mari rajut tenun toleransi. Agar terorisme adalah intoleransi yang muncul dan berkembang menjadi pemikiran radikal. Ajaran ini dapat menyasar pada individu maupun kelompok yang apabila muncul kesempatan saling bertemu akan menimbulkan aksi tindak pidana terorisme. Intoleran itu bagian daripada benih-benih mereka yang akan terpapar sebuah paham radikal. Itu salah satunya adalah tanda-tandanya mereka menjadi orang intoleran. Contoh ketika Anda melihat orang yang beragama Kristen, yang simpel-simpel aja deh contohnya deh, karena ini masih menjadi ajang-ajang politik dari dulu antara Islam Kristen. Kenapa sih nggak Islam Hindu, Islam Buddha, Kristen? Kalau nggak Kristen, Cinanya. Ini dari dulu ini belum bersih, harus dibersihkan dulu. Ya, intoleran itu salah satunya adalah itu ketika ada saudara kita yang melakukan
contoh perayaan Hari Raya Natal. Anda grebek rumahnya atau tempat di mana dia melakukan ibadah Natal tersebut. Itu intoleran. Itu sangat memalukan agama. Saran saya yang orang-orang model seperti itu, saran baik dari saya, nggak usah beragama. Nggak usah ngerusak agama. Agama itu memberikan dedikasi kepada umatnya yang beragama. Supaya menjadi orang yang, kalau seandainya Islam ya Islam rahmatan lil alamin. Seandainya Kristen ya Kristen rahmat. Sama harus rahmat kepada semua manusia. Kalau Hindu ya harus rahmat. Dan semua atas berkat rahmat yang maha kuasa. Nah, itu intoleran. Yang model-model seperti itu intoleran. Ketika bulan puasa nih, tiba-tiba Anda sweeping nih, ada warung ditutup, kalau nggak ditutup dihancurin. Itu bagian daripada intoleran. Lemang wong sak dunya kuwi kon poso kabeh. Bagaimana ketika nanti kan ada digoreng lagi nih. Arya kenapa sih kok akidahnya kok begitu katanya? Kenapa sih kok malah puasa-puasa suruh buka warung? Loh, kita berpikirnya lebih luas. Emangnya di bulan puasa ini manusia semuanya sehat? Kan ada juga yang sakit. Contoh emang semuanya berpuasa, perempuan ada yang ibu menyusui tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ada juga seorang perempuan yang dia ketika berhalangan. Tes, ada nggak? Aman? Halo, sinyalnya sudah aman belum? Aman ya? Saya menyarankan nggak beragama itu bagi kadrun. Karena apa isinya ngerusak apa yang menjadi ajaran agama itu sendiri.